Aku dihina, si miskin, oleh ibu mertuaku sendiri. Tepat di hari adik iparku menghadiahkannya sebuah mobil mewah, ayah mertuaku juga berkata, "Rumah dan tanah ini untuk adikmu. Kamu tidak akan dapat apa-apa dariku." Aku dan suamiku pulang dengan hati hancur. Tapi malam itu, seorang pria misterius datang mengetuk pintu kami, membawa sebuah amplop yang akan membungkam kesombongan mereka selamanya. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Matahari bersinar begitu terik, seolah ikut merayakan kebahagiaan yang membuncah di pelataran rumah mertuaku. Panasnya udara sama sekali tidak menyurutkan keramaian para tamu dan sanak saudara yang berkumpul. Hari ini adalah hari besar bagi keluarga suami saya, Irfan. Terutama bagi ibu mertuaku, Ibu Siti. Di tengah halaman yang luas itu, berdiri sebuah mobil baru berwarna putih mutiara, dihiasi pita merah raksasa yang berkilauan ditimpa cahaya mentari. Mobil itu adalah hadiah dari Anya, adik iparku, anak bungsu kesayangan keluarga. Suara decak kagum dan pujian silih berganti terdengar, menjadi musik latar bagi senyum bangga yang tak pernah lepas dari wajah Ibu Siti dan Bapak Budi. Saya berdiri di samping Irfan, sedikit di belakang kerumunan, mencoba tersenyum meski hati terasa gamang. Kami datang membawa bingkisan buah-buahan dan beberapa kue basah kesukaan ibu, hadiah yang kini terasa begitu kerdil dan tidak berarti jika dibandingkan dengan mobil mewah di depan kami. Anya, dengan gaun mahalnya yang terlihat kontras dengan daster sederhana yang saya kenakan, melangkah maju dengan anggun. Ia mengambil kunci mobil dari dalam kotak bludru, lalu menyerahkannya kepada Ibu Siti. "Ini untuk ibu," ucapnya dengan suara manja yang selalu berhasil meluluhkan hati kedua orang tuanya. Supaya ibu tidak perlu lagi kepanasan kalau mau pergi ke pengajian atau arisan. Ibu Siti langsung memeluk Anya erat-erat, air mata haru membasahi pipinya. "Ya Tuhan, Nak, terima kasih banyak. Kamu memang anak ibu yang paling berbakti, paling mengerti orang tua," isaknya di antara pelukan. Bapak Budi menepuk-nepuk pundak putri bungsunya dengan tatapan penuh kebanggaan. Pemandangan itu seharusnya menjadi momen yang membahagiakan. Tetapi bagi saya, rasanya seperti ada ribuan jarum tak kasat mata yang menusuk-nusuk dada. Di tengah euforia itu, pandangan Ibu Siti beralih dan berhenti tepat pada saya. Senyum di wajahnya memudar, digantikan oleh tatapan dingin yang sudah sangat saya kenal. Ia melepaskan pelukannya dari Anya, lalu berjalan mendekati kami. Udara di sekitar kami terasa menegang. "Coba lihat, Kanaya," katanya dengan suara yang cukup keras untuk didengar oleh beberapa kerabat terdekat. "Ini baru namanya anak berbakti. Memberi hadiah yang benar-benar berguna, yang bisa mengangkat derajat orang tua. Tidak sepertimu, datang hanya membawa badan dan buah-buahan murahan dari pasar." Kalimat itu, tajam dan menghina, langsung membuat suasana hening seketika. Saya hanya bisa menunduk, merasakan wajah saya memanas karena malu dan sakit hati. Tangan Irfan yang berada di sampingku mengepal kuat, rahangnya mengeras menahan amarah. "Ibu, cukup," kata Irfan dengan suara tertahan. "Kanaya sudah berusaha. Jangan membanding-bandingkan seperti itu." Bukannya mereda, Ibu Siti malah semakin menjadi. Ia menatap putranya sendiri dengan pandangan meremehkan. "Berusaha apa? Gajimu dan istrimu itu digabungkan juga tidak akan cukup untuk membeli ban mobil ini. Seharusnya kamu belajar dari adikmu, Irfan. Dia perempuan, tapi bisa sukses. Kamu laki-laki, kepala keluarga, tapi hidupmu begitu-begitu saja. Membanggakan orang tua pun tidak bisa." Hinaan itu kini ditujukan langsung kepada suami saya, dan rasanya jauh lebih menyakitkan. Saya bisa merasakan getaran amarah dari tubuh Irfan. Saya tahu, selama ini ia menelan semua cemoohan itu demi menjaga keharmonisan keluarga. Tapi hari ini, batas kesabarannya sepertinya sudah tercapai. Sebelum Irfan sempat membalas, Bapak Budi melangkah maju. Wajahnya yang keras dan tanpa ekspresi menatap lurus ke arah Irfan, anaknya sendiri. "Sudah, Irfan, ibumu benar. Kamu tidak perlu membela istrimu yang tidak bisa memberikan apa-apa ini," katanya dengan nada datar namun menusuk. Lalu, ia melanjutkan dengan kalimat yang menjadi puncak dari segala rasa sakit yang pernah kami terima. "Dan dengarkan ini baik-baik di depan semua orang. Rumah ini, tanah pekarangan yang luas ini, dan semua isinya, akan ayah wariskan sepenuhnya untuk adikmu, Anya. Kalian berdua," katanya sambil menunjuk kami bergantian dengan dagunya, "tidak akan dapat apa-apa dariku. Anggap saja ini sebagai balasan karena kamu tidak pernah bisa membuat kami bangga."
Dunia seakan berhenti berputar. Napas saya tercekat di tenggorokan. Kata-kata itu, diucapkan dengan begitu enteng di hadapan banyak orang, terasa seperti vonis mati bagi harga diri kami. Semua pengorbanan yang pernah kami lakukan seolah sirna tak berbekas. Ingatan saya melayang pada malam-malam ketika saya terjaga untuk merawat Ibu Siti yang demam tinggi, sementara Anya sibuk dengan urusannya. Ingatan saya kembali pada saat saya merelakan tabungan kami untuk membantu biaya renovasi rumah ini secara diam-diam melalui Irfan, karena Bapak Budi sedang kesulitan. Semua itu seakan tidak pernah ada. Di mata mereka, nilai kami hanya sebatas materi yang bisa kami berikan. Irfan menarik napas panjang, lalu ia menggenggam tangan saya. "Kita pulang," bisiknya, suaranya bergetar menahan emosi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pamit pun, ia menarik saya pergi dari halaman yang penuh dengan kepalsuan itu. Langkah kami terasa berat, diiringi oleh tatapan sinis dan bisik-bisik para kerabat. Kami pergi membawa luka yang begitu dalam, meninggalkan pesta yang merayakan kehancuran hati kami. Dalam perjalanan pulang yang sunyi di atas motor tua kami, Irfan menggenggam tangan saya dengan erat. "Maafkan aku, sayang," ucapnya lirih, matanya menatap lurus ke jalanan. "Mulai hari ini, kita bangun istana kita sendiri, sekecil apapun itu." Saya hanya bisa mengangguk, membiarkan air mata yang sejak tadi saya tahan akhirnya mengalir deras membasahi pipi. Kami tiba di rumah kontrakan kami yang sederhana saat langit mulai temaram. Rumah kecil dengan 2 kamar tidur ini terasa begitu sunyi, sangat kontras dengan kemeriahan yang baru saja kami tinggalkan. Suara deru motor yang dimatikan oleh Irfan menjadi satu-satunya bunyi yang memecah keheningan gang sempit tempat kami tinggal. Saya turun dari motor, kaki terasa lemas. Irfan membuka pintu dan kami melangkah masuk ke dalam. Tidak ada kata yang terucap di antara kami. Kami hanya saling memandang, mencoba mencari kekuatan di mata satu sama lain. Kepedihan dan penghinaan tadi masih terasa begitu pekat, memenuhi setiap sudut ruangan sempit ini. Irfan duduk di tepi ranjang, menyandarkan kepalanya ke dinding dengan tatapan kosong. Saya duduk di sampingnya, mengusap punggungnya pelan. Saya tahu, sebagai seorang suami dan anak laki-laki, luka yang ia rasakan pasti jauh lebih dalam. Ia telah gagal melindungi istrinya dari hinaan ibunya sendiri, dan gagal mendapatkan pengakuan dari ayahnya. Kami melewatkan makan malam. Tak ada satupun dari kami yang berselera. Waktu berjalan begitu lambat, detik demi detik terasa seperti sayatan pisau yang mengiris kesunyian. Kami hanya duduk berdampingan dalam diam, larut dalam pikiran dan luka masing-masing. Di luar, malam semakin larut. Suara jangkrik dan embusan angin malam menjadi musik pengiring kesedihan kami. Tepat saat jam di dinding menunjukkan pukul 11 malam, keheningan itu tiba-tiba pecah oleh suara ketukan di pintu depan. Tok, tok, tok. Ketukan itu terdengar sopan, tidak terburu-buru, namun cukup tegas untuk membuat kami terkejut. Siapa yang bertamu selarut ini? Kami tidak sedang menantikan siapapun. Irfan bangkit dengan ragu, tatapannya bertanya-tanya. Saya mengikutinya dari belakang. Perasaan was-was mulai menyelimuti hati. Dengan hati-hati, Irfan membuka pintu. Di ambang pintu, berdiri seorang pria parubaya yang belum pernah kami lihat sebelumnya. Penampilannya sangat rapi dan berwibawa. Ia mengenakan kemeja batik lengan panjang yang mahal dan celana bahan yang disetrika licin. Wajahnya tenang, dengan sepasang kacamata yang bertengger di hidungnya, memberikan kesan cerdas dan terpelajar. Kehadirannya di depan pintu kontrakan kami yang sederhana terasa sangat tidak pada tempatnya. "Selamat malam. Maaf mengganggu," sapa pria itu dengan suara yang berat dan jelas. "Saya mencari rumah Ibu Kanaya." Irfan sedikit mengernyitkan dahi. "Saya suaminya." "Ada keperluan apa ya, Pak, malam-malam begini?" tanyanya, sedikit protektif. Pria itu tidak menjawab pertanyaan Irfan. Pandangannya justru beralih ke arah saya yang berdiri di belakang suami saya. Ia menatap saya dengan tatapan yang aneh, sebuah tatapan yang dalam dan penuh dengan rasa hormat. Seolah ia sudah mengenal saya sejak lama. "Maaf mengganggu malam-malam, Ibu Kanaya," ulangnya, kali ini ditujukan langsung kepada saya. "Nama saya Surya. Saya diutus oleh almarhum ayah Anda." Jantung saya seakan berhenti berdetak sejenak. "Ayah? Ayah saya sudah meninggal dunia lebih dari 10 tahun yang lalu. Selama ini, saya hanya tahu bahwa ayah adalah seorang pegawai biasa yang meninggal karena sakit. Ibu saya pun sudah lebih dulu berpulang. Saya tidak punya kerabat dekat selain mereka. Bagaimana mungkin ada seseorang yang datang sebagai utusan dari ayah saya setelah sekian lama?" Lidah saya terasa keluh, tak mampu berkata-kata. Pria bernama Surya itu sepertinya mengerti kebingungan saya. Ia tidak banyak bicara lagi.
Ia hanya mengulurkan sebuah amplop coklat besar dan tebal ke arah saya. Amplop itu terlihat tua, namun sangat rawat. Semua yang perlu ibu ketahui ada di dalam sini, katanya. Dengan tangan gemetar, saya menerima amplop itu. Rasanya berat dan padat. Setelah amplop itu berada di tangan saya, Pak Surya mengangguk sekali dengan sopan. Ia membalikkan badan, hendak pergi. Namun, sebelum ia benar-benar melangkah, ia berhenti sejenak dan menoleh kembali ke arah saya. Wajahnya terlihat serius di bawah cahaya lampu teras yang temaram. Ia menatap saya lekat-lekat, lalu mengucapkan kalimat yang membuat darah saya berdesir. Pesan terakhir dari almarhum ayah Anda adalah, sekarang saatnya untuk menunjukkan kepada mereka siapa dirimu sebenarnya. Semua jawaban yang ibu butuhkan ada di dalam amplop itu. Setelah mengatakan itu, Pak Surya benar-benar pergi, langkah kakinya terdengar menjauh dan menghilang di telan kegelapan malam. Pintu pun saya tutup perlahan. Saya dan Irfan masih berdiri mematung di ruang tamu. Kami saling berpandangan, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Kemudian, pandangan kami sama-sama tertuju pada amplop coklat tebal yang ada di genggaman saya. Amplop misterius yang mungkin akan mengubah takdir kami selamanya. Ruang tamu sempit itu terasa seakan menyusut, dipenuhi oleh ketegangan yang begitu pekat hingga sesak untuk bernapas. Saya dan Irfan masih terpaku, menatap amplop coklat di tangan saya seolah-olah benda itu adalah sebuah artefak dari dunia lain. Bunyi detak jam dinding yang biasanya menenangkan kini terdengar, seperti hitungan mundur menuju sesuatu yang tidak kami ketahui. Tangan saya gemetar hebat saat mencoba membuka segel amplop yang merekat kuat. Kertasnya yang tebal dan sedikit rapuh di tepiannya, menandakan usianya yang sudah tidak muda lagi. Irfan duduk begitu dekat di samping saya di sofa usang kami. Bahunya menempel di bahu saya, memberikan kekuatan tanpa kata. Saya bisa merasakan napasnya yang tertahan, sama seperti napas saya sendiri. Akhirnya, dengan sekali tarikan napas panjang, saya berhasil merobek bagian atas amplop itu. Isinya lebih dari yang saya duga. Di bagian paling atas, tergeletak sepucuk surat yang ditulis tangan di atas beberapa lembar kertas surat berwarna krem. Goresan tintanya sedikit memudar, namun tulisan tangan yang rapi dan berwibawa itu masih bisa terbaca dengan sangat jelas. Di bawah surat itu, ada setumpuk dokumen tebal yang dijilid rapi, masing-masing dengan kop surat resmi dan meterai. Jantung saya berdebar semakin kencang. Saya mengesampingkan tumpukan dokumen itu untuk sementara, dan memfokuskan seluruh perhatian saya pada surat itu. Surat dari ayah saya. Bacalah, bisik Irfan, suaranya serak. Saya mengangguk, lalu mulai membaca baris pertama dengan suara yang bergetar. Untuk putriku tercinta, Kanaya. Jika kau membaca surat ini, itu berarti Pak Surya telah menjalankan amanah terakhirku dengan baik. Dan itu juga berarti, kau telah sampai pada titik di mana kesabaranmu diuji hingga batasnya. Maafkan ayah, nak. Maafkan ayah karena menyimpan rahasia sebesar ini darimu sepanjang hidupmu. Ayah tahu, kau pasti punya banyak sekali pertanyaan. Biarkan surat ini yang menjawabnya untukmu. Air mata sudah mulai menggenang di pelupuk mata saya. Suara ayah yang samar-samar saya ingat seolah terdengar di telinga, membacakan setiap kata untuk saya. Kau mungkin mengenal ayah sebagai seorang pegawai biasa yang hidup pas-pasan. Itu tidak sepenuhnya salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Kenyataannya, nak, Tuhan menitipkan rezeki yang jauh lebih dari cukup kepada ayah. Ayah adalah pendiri dan pemilik sebuah perusahaan yang kau sendiri mungkin tidak pernah mendengarnya. Ayah sengaja membangun kehidupan yang sederhana untukmu dan ibumu. Ayah tidak ingin kau tumbuh menjadi pribadi yang manja, yang mengukur segala sesuatu dengan materi. Ayah ingin kau tumbuh menjadi wanita yang kuat, tulus, dan mampu melihat kebaikan hati seseorang tanpa terbutakan oleh gemerlap harta. Ayah ingin kau menemukan cinta sejati, seorang pria yang tulus mencintaimu apa adanya, bahkan saat kau tidak memiliki apa-apa. Dan melihatmu bersama Irfan, ayah tahu ayah tidak salah. Saya berhenti sejenak, melirik Irfan yang menatap saya dengan mata terbelalak, penuh ketidakpercayaan. Disebutnya nama suami saya dalam surat ini, membuat dada saya terasa hangat sekaligus sesak. Saya melanjutkan membaca. Setelah ayah tiada, ayah menugaskan Pak Surya, pengacara sekaligus sahabat terbaik ayah, untuk terus mengawasimu dari jauh. Jangan marah padanya, nak, dia hanya menjalankan permintaan ayah. Kami tahu semua tentangmu. Kami tahu saat kau bekerja keras untuk menyelesaikan kuliahmu. Kami tahu saat kau merelakan cincin pernikahanmu untuk biaya pengobatan ibumu. Dan ya, kami tahu betul bagaimana perlakuan keluarga suamimu kepadamu. Setiap hinaan, setiap cemoohan, setiap kali mereka merendahkanmu karena status sosialmu, ayah tahu semuanya.
Hati ayah hancur setiap kali mendengar laporan dari Pak Surya, namun ayah harus menahan diri. Ayah sengaja menunggu. Ayah menunggu sampai mereka menunjukkan sifat asli mereka yang sesungguhnya, sampai kesombongan dan ketamakan mereka mencapai puncaknya. Ayah tidak ingin warisan ini jatuh ke tanganmu terlalu cepat, karena ayah khawatir itu justru akan menjadi sumber masalah baru atau membuatmu lupa diri. Ayah ingin kau merasakannya sendiri, betapa menyakitkannya dipandang sebelah mata, agar kau selalu ingat untuk tetap membumi saat kau sudah memiliki segalanya. Kejadian hari ini, saat mereka dengan angkuh memamerkan mobil baru dan mencampakkanmu serta suamimu, adalah tanda yang ayah tunggu. Itulah saatnya tabir ini harus dibuka. Isak tangis saya tak tertahankan lagi. Jadi, selama ini saya tidak pernah sendirian. Ada sepasang mata yang selalu menjaga, ada sebuah perlindungan tak terlihat yang dikirimkan oleh ayah dari seberang waktu. Semua rasa sakit, semua kesendirian yang saya rasakan, ternyata adalah bagian dari sebuah rencana besar yang didasari oleh cinta seorang ayah yang luar biasa. Irfan merengkuh saya dalam pelukannya, membiarkan saya menangis di bahunya. Ayahmu dia orang yang hebat, bisiknya. Setelah beberapa saat, saya berhasil menenangkan diri dan membaca paragraf terakhir dari surat itu. Kata-katanya kini terasa memberikan kekuatan yang luar biasa. Warisan yang ayah tinggalkan bukan hanya uang. Nak, itu adalah kekuatan. Kekuatan untuk membela harga dirimu. Kekuatan untuk menunjukkan kepada mereka bahwa nilai seorang manusia tidak diukur dari apa yang ia miliki. Gunakanlah dengan bijaksana. Ayah tidak ingin kau membalas dendam dengan cara yang sama rendahnya dengan mereka. Ayah hanya ingin kau mengambil kembali apa yang menjadi hakmu, dan memberikan mereka pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Sekarang, ambillah tumpukan dokumen itu. Bacalah dengan teliti, terutama dokumen yang menyangkut kepemilikan tanah yang kini mereka tinggali dengan begitu angkuh. Jantung saya seolah melompat ke tenggorokan. Kalimat terakhir itu terasa seperti gema dari sebuah ledakan besar yang akan segera terjadi. Setelah selesai membaca surat dari ayah, keheningan yang menyelimuti kami terasa berbeda. Bukan lagi keheningan yang penuh kepedihan, melainkan keheningan yang syarat akan ketegangan dan antisipasi. Tangan saya, yang tadi gemetar karena emosi, kini terasa lebih mantap saat meraih tumpukan dokumen tebal itu. Udara di sekitar kami terasa berat, seolah menunggu sebuah kebenaran besar terungkap. Irfan bergeser lebih dekat, tatapannya terkunci pada dokumen di tangan saya. Sesuai instruksi terakhir di surat ayah, saya mencari dokumen yang paling relevan. Mata saya langsung tertuju pada sebuah map tebal berwarna biru tua. Di sampulnya tertulis dengan jelas, sertifikat hak milik dan dokumen terkait. Dengan jantung yang berdegup kencang, saya membukanya. Di dalamnya, dilapisi plastik pelindung, terdapat selembar kertas tebal dan berharga dengan lambang Garuda di bagian atasnya. Sertifikat hak milik. Bukti kepemilikan tanah tertinggi dan terkuat di mata hukum. Saya mulai membaca detail yang tertera di sana, kata demi kata, dan dunia saya seakan dijungkir balikan. Napas saya tercekat. Saya membacanya sekali lagi, lalu sekali lagi, mencoba memastikan bahwa mata saya tidak salah. Di kolom alamat properti, tertera dengan jelas alamat yang sangat kami kenal, Jalan Anggrek nomor 12. Alamat rumah tempat Irfan dibesarkan. Alamat rumah tempat mertua saya tinggal. Alamat rumah tempat saya dihina habis-habisan siang tadi. Mas, panggil saya dengan suara tercekat, menyerahkan sertifikat itu kepada Irfan. Wajah Irfan langsung berubah pucat saat matanya menelusuri alamat itu. Tangannya sedikit gemetar. Namun, keterkejutan terbesar belum berakhir. Ia terus membaca ke bawah, ke bagian nama pemilik hak. Di sana, tertulis dengan huruf kapital yang tegas, bukan nama Bapak Budi, ayah mertuaku, melainkan sebuah nama yang kini terasa begitu agung dan sakral, nama lengkap almarhum ayah saya. Irfan terkesiap. Ia menatap saya, lalu kembali menatap sertifikat itu, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Di bagian bawah, tertera luas tanah yang mencengangkan. Bukan hanya sepetak tanah tempat rumah itu berdiri, tetapi sebuah lahan yang sangat luas yang mencakup seluruh pekarangan hingga kebun di belakangnya. Ini tidak mungkin, desis Irfan, suaranya nyaris tak terdengar. Bagaimana bisa? Seakan menjawab pertanyaannya, saya menemukan dokumen lain yang terselip tepat di belakang sertifikat itu. Sebuah akta notaris yang dibuat beberapa tahun lalu, tak lama setelah saya dan Irfan menikah. Judulnya adalah Akta Hibah. Dengan detail yang sangat rapi dan legal, akta itu menyatakan bahwa kepemilikan tanah di Jalan Anggrek nomor 12 tersebut, beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya, telah dihibahkan atau dialihkan sepenuhnya dari nama almarhum ayah saya kepada saya, putrinya satu-satunya, Kanaya.
Dokumen itu sah, lengkap dengan tanda tangan notaris, saksi-saksi, dan meterai yang berlaku. Semuanya sudah diurus oleh Pak Surya, sesuai dengan wasiat ayah. Saat itu juga, semua kepingan teka-teki jatuh pada tempatnya dengan bunyi yang memekakkan telinga. Rumah mewah yang selalu dibanggakan oleh Ibu Siti. Tanah luas yang dengan sombongnya dinyatakan oleh Bapak Budi sebagai warisan tunggal untuk Anya. Aset keluarga yang mereka gunakan sebagai senjata untuk mengintimidasi dan merendahkan kami. Semuanya, ternyata, bukanlah milik mereka. Mereka hanya menumpang. Mereka tinggal di atas tanah yang secara hukum adalah milik saya. Wanita yang mereka sebut, si miskin, setiap hari. Ironi ini begitu pahit, begitu telak, hingga rasanya seperti sebuah lelucon kosmik yang kejam. Irfan bangkit dari sofa dan berjalan mondar-mandir di ruangan sempit itu. Tangannya terkepal, wajahnya memerah menahan gejolak emosi yang luar biasa. Saya bisa melihat kilatan berbagai perasaan di matanya. Ada keterkejutan, tentu saja. Ada kemarahan yang meluap-luap atas kebohongan dan keangkuhan orang tuanya sendiri. Mereka menghina istri yang dicintainya, sementara mereka hidup dalam kenyamanan di atas properti milik istri tersebut. Sebuah penghinaan yang berlapis-lapis. Namun, di antara semua itu, saya juga melihat sesuatu yang lain di mata Irfan. Sebuah kilat kelegaan. Sebuah percikan kekuatan. Tali kekang tak kasat mata yang selama ini mengikatnya pada rasa bersalah dan kewajiban buta kepada orang tuanya, kini telah putus. Ia tidak lagi berada di posisi yang lemah. Kami tidak lagi lemah. Ia berhenti berjalan dan menatap saya. Tatapan yang berbeda dari sebelumnya. Ada rasa kagum, rasa hormat yang baru, dan sebuah tekad yang membara. Mereka tinggal di rumahmu, Kanaya, katanya, mencoba mencerna kenyataan itu. Selama ini mereka menghinamu di bawah atap rumahmu sendiri. Saya hanya bisa mengangguk, masih terlalu terkejut untuk bisa merangkai kata. Rasa sakit dari penghinaan tadi siang masih ada, tetapi kini rasa sakit itu mulai bercampur dengan perasaan yang aneh. Bukan rasa ingin balas dendam, tetapi sebuah kesadaran akan kekuatan yang baru saja saya dapatkan. Kesadaran bahwa permainan ini telah berubah total. Kami bukan lagi bidak catur yang bisa disingkirkan seenaknya. Kami adalah pemilik papan caturnya. Irfan mendekat, berlutut di hadapan saya dan memegang kedua tangan saya. Tatapannya begitu lekat dan serius, seolah ia baru benar-benar melihat saya untuk pertama kalinya. Jadi, ucapnya dengan suara yang dalam dan penuh penekanan. Rumah yang katanya akan diwariskan untuk Anya, sebenarnya adalah milikmu. Pertanyaan itu menggantung di udara, bukan lagi sebagai sebuah keraguan, tetapi sebagai sebuah penegasan atas takdir baru kami yang baru saja dimulai. Malam itu, tidur menjadi kemewahan yang tidak bisa kami jangkau. Kontrakan kecil kami yang biasanya menjadi tempat peristirahatan, kini berubah menjadi ruang strategi yang senyap namun penuh gejolak. Setelah keterkejutan awal mereda, kami menghabiskan sisa malam dengan duduk berdampingan di sofa, surat dan tumpukan dokumen terhampar di atas meja kopi di hadapan kami. Kami membacanya berulang kali, seolah mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini bukanlah mimpi. Setiap kata dalam surat ayah terasa meresap ke dalam tulang sumsum saya, mengubah rasa sakit menjadi kekuatan, dan mengubah keputusasaan menjadi sebuah tujuan yang jelas. Irfan, suamiku, adalah pilar kekuatanku malam itu. Saya melihat perubahan besar dalam dirinya. Laki-laki yang beberapa jam lalu terlihat hancur dan kalah, kini tatapannya tajam dan penuh perhitungan. Ia tidak lagi melihat saya sebagai korban yang perlu dikasihani, melainkan sebagai seorang ratu yang baru saja menemukan kembali mahkotanya yang hilang. Kita harus melihat semuanya, kata Irfan sekitar pukul 2 pagi. Suaranya mantap. Ia menunjuk pada dokumen-dokumen lain di dalam amplop besar itu, yang tadi kami kesampingkan karena terlalu fokus pada masalah rumah. Dengan hati-hati, kami mulai memeriksa satu persatu. Rahang kami nyaris jatuh ke lantai. Ternyata, tanah dan rumah di Jalan Anggrek itu hanyalah puncak dari sebuah gunung es. Di dalamnya terdapat sertifikat saham atas nama saya untuk kepemilikan 40% di sebuah perusahaan logistik dan kargo nasional yang cukup besar, PT Cakra Buana. Perusahaan yang didirikan dan dirintis oleh ayah dari nol. Ada pula sertifikat kepemilikan untuk beberapa properti komersial, 2 rumah toko di pusat kota, sebuah bangunan rumah kos 3 lantai di dekat kampus Universitas Negeri, dan sebidang tanah kosong yang sangat strategis di jalur utama provinsi. Dan yang terakhir, ada beberapa buku rekening bank dan dokumen portofolio investasi reksadana dan obligasi yang nilainya membuat kepala kami pusing. Kami terdiam untuk waktu yang sangat lama. Skala kekayaan ini begitu luar biasa, di luar imajinasi terliar kami. Selama ini saya hidup dengan berpikir bahwa satu-satunya warisan saya adalah kenangan dan beberapa foto usang.
Selama ini kami pusing memikirkan cara membayar cicilan motor dan tagihan listrik setiap bulan. Sekarang, di hadapan kami, terbentang sebuah kerajaan bisnis yang dibangun dalam sunyi oleh seorang ayah yang luar biasa. Irfan bangkit dan berjalan ke dapur, lalu kembali dengan 2 gelas air putih. Ia memberikan satu kepada saya. "Minumlah," katanya lembut. "Kepala kita bisa meledak kalau terus begini." Iya benar. Semua informasi ini terlalu banyak untuk dicerna dalam satu malam. Namun, di tengah kebingungan itu, satu hal menjadi sangat jelas. Ini bukan lagi sekadar masalah perebutan rumah atau pembelaan harga diri. Ini adalah tentang mengambil alih sebuah warisan, sebuah tanggung jawab besar yang telah ayah persiapkan untuk saya. Menjelang fajar, ketika semburat cahaya pertama mulai menyinari jendela, kami akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan. Kami tidak bisa melangkah sendiri. Kami membutuhkan bimbingan. Kami membutuhkan Pak Surya. Sesuai kesepakatan, kami menunggu hingga pukul 8 pagi sebelum Irfan menekan nomor telepon yang tertera di kartu nama Pak Surya yang terselip di dalam amplop. Jantung saya berdebar kencang saat Irfan menyalakan pengeras suara ponselnya. Panggilan itu langsung dijawab pada dering kedua. "Selamat pagi, dengan Surya di sini." Suara di seberang telepon terdengar tenang dan profesional, sama seperti penampilannya semalam. "Selamat pagi, Pak Surya. Saya Irfan, suami Kanaya. Kami sudah membaca semuanya," kata Irfan, suaranya sedikit ragu. Terdengar helaan napas lega dari seberang. "Syukurlah. Saya sudah menunggu panggilan dari Anda. Bagaimana keadaan Ibu Kanaya?" tanya Pak Surya dengan nada penuh perhatian. Saya memberanikan diri untuk menjawab. "Saya baik-baik saja, Pak. Hanya, sangat terkejut. Terima kasih sudah menjaga amanah ayah saya selama ini. Itu sudah menjadi tugas dan kehormatan bagi saya, Bu Kanaya. Almarhum ayah Anda adalah orang yang sangat baik dan bijaksana. Beliau sangat menyayangi Anda," balas Pak Surya. "Saya yakin sekarang Anda punya banyak sekali pertanyaan, terutama mengenai properti di Jalan Anggrek." Pak Surya kemudian menjelaskan semuanya dengan sangat detail dan jernih. Ia membenarkan bahwa ayah saya membeli tanah itu puluhan tahun lalu dari seorang teman yang butuh uang, dan Bapak Budi, yang saat itu merupakan rekan bisnis kecil-kecilan ayah saya, meminta izin untuk membangun rumah di sana dengan perjanjian lisan bahwa ia akan membelinya jika sudah punya cukup uang. Namun, waktu berlalu, bisnis ayah saya meroket sementara bisnis Bapak Budi stagnan, dan janji itu seolah menguap dilupakan oleh keluarga mertua saya. Ayah saya, karena kebaikan hatinya, membiarkan mereka tinggal di sana tanpa pernah menagih. Beliau tidak pernah menyangka bahwa kebaikannya akan dibalas dengan kesombongan dan penghinaan terhadap putrinya sendiri. Secara hukum, posisi ibu sangat kuat. Kepemilikan ibu absolut dan tidak dapat diganggu-gugat. Jelas Pak Surya. Sekarang, pilihan ada di tangan ibu. Kita bisa menempuh beberapa jalur. Pertama, jalur hukum yang tegas. Kita bisa langsung melayangkan surat perintah pengosongan lahan. Ini cara tercepat, namun akan menimbulkan konflik terbuka yang sangat besar. Kedua, jalur negosiasi. Kita kirimkan pemberitahuan resmi mengenai status kepemilikan, lalu mengundang mereka untuk berdiskusi. Mungkin mereka ingin membeli tanah itu dengan harga pasar, atau membuat perjanjian sewa. Ketiga, ibu bisa memilih untuk tidak melakukan apa-apa, tapi saya rasa setelah kejadian kemarin, opsi ini tidak relevan. Saya dan Irfan saling berpandangan. Otak saya berputar cepat, menimbang setiap pilihan. Opsi pertama terasa begitu menggoda. Bayangan wajah sombong Ibu Siti dan Bapak Budi saat menerima surat pengusiran melintas di benak saya. Itu akan menjadi pembalasan yang setimpal. Tapi kemudian, saya teringat kembali pesan ayah di dalam suratnya. Ayah tidak ingin kau membalas dendam dengan cara yang sama rendahnya dengan mereka. Ayah saya adalah orang yang berkelas, orang yang bijaksana. Saya adalah putrinya, dan saya harus menghormati prinsipnya. Saya tidak akan mengusir mereka. Saya tidak akan membuat Irfan berada di posisi harus melihat orang tuanya terusir ke jalan. Tapi, saya juga tidak akan membiarkan perbuatan mereka berlalu begitu saja tanpa konsekuensi. Mereka harus belajar. Mereka harus merasakan bagaimana rasanya tidak memiliki kuasa. Sebuah ide mulai terbentuk di kepala saya. Sebuah rencana yang tidak hanya akan memberikan keadilan, tetapi juga sebuah pelajaran abadi. Saya menarik napas dalam-dalam. "Pak Surya," kata saya, suara saya kini terdengar tegas dan percaya diri, sesuatu yang bahkan mengejutkan diri saya sendiri. "Kita akan ambil jalur kedua. Kirimkan pemberitahuan resmi. Tapi saya tidak ingin menjualnya, dan saya tidak ingin mereka pergi." Irfan menatap saya dengan kening berkerut,
mencoba memahami arah pikiran saya. Lalu apa rencana ibu? Tanya Pak Surya. Saya menatap lurus ke arah Irfan, matanya kini memancarkan dukungan penuh, seolah ia sudah mengerti apa yang akan saya katakan. Kita tidak akan mengusir mereka, Mas, kata saya kepada suami saya terlebih dahulu, sebelum kembali berbicara ke telepon. Tapi kita akan ajarkan mereka arti dari menghargai orang lain. Kita akan berikan mereka pelajaran tentang kerendahan hati. Sementara kami bergulat dengan takdir baru kami di sebuah kontrakan sempit, kehidupan di Jalan Anggrek nomor 12 berjalan seperti biasa, bahkan lebih baik dari biasanya. Keesokan paginya, matahari bersinar cerah, seolah ikut memvalidasi kebahagiaan dan kebanggaan yang melingkupi rumah besar itu. Ibu Siti bangun dengan senyum merekah di wajahnya. Ia berjalan ke teras depan dengan secangkir teh hangat di tangannya, matanya langsung tertuju pada mobil putih mutiara yang terparkir anggun di garasi. Mobil itu sudah dicuci bersih oleh asisten rumah tangga mereka pagi-pagi sekali, dan kini berkilauan di bawah sinar mentari, menjadi monumen nyata atas kesuksesan putrinya dan, tentu saja, status sosialnya yang terangkat. Baginya, mobil itu bukan sekadar alat transportasi, melainkan sebuah trofi kemenangan. Trofi yang membuktikan bahwa caranya mendidik anak tidak salah, dan bahwa keputusannya untuk lebih menyayangi Anya adalah keputusan yang tepat. Ia duduk di kursi rotan, menyesap tehnya, lalu meraih ponselnya. Jari-jarinya dengan lincah menari di atas layar, membuka grup WhatsApp arisan dan pengajiannya. Alhamdulillah, berkah anak solehah, ketiknya, diakhiri dengan foto mobil baru dari berbagai sudut. Dalam sekejap, ucapan selamat dan emoji tepuk tangan membanjiri grup. Ibu Siti tersenyum puas. Ia kemudian menelepon sahabat terdekatnya, Bu Wati, dan mulai bercerita dengan suara yang sengaja dikeraskan. Iya, Jeng. Ini loh, si Anya. Tiba-tiba saja kemarin datang bawa mobil baru buat ibu. Aduh, terharu sekali rasanya. Memang beda ya, anak yang sukses itu, balas budinya juga tidak main-main. Tentu saja, ia tidak lupa menambahkan bumbu penyedap dalam ceritanya. Kemarin si Irfan juga datang sama istrinya. Ya ampun, Jeng, cuma bawa buah seplastik. Mukanya masam sekali lihat adiknya kasih hadiah mobil. Mungkin iri, ya. Makanya langsung pulang, tidak pamit. Namanya juga orang susah, hatinya sempit. Di dalam rumah, Bapak Budi duduk di meja makan sambil membaca koran. Ia terlihat tenang dan puas. Keputusannya kemarin untuk menegaskan soal warisan di depan semua orang ia anggap sebagai sebuah langkah yang brilian. Itu adalah cara untuk memotong harapan Irfan, memastikan tidak akan ada drama perebutan harta di kemudian hari. Baginya, Irfan adalah sebuah investasi yang gagal. Anaknya itu terlalu lembek, terlalu penurut pada istrinya yang miskin. Anya, di sisi lain, adalah masa depannya. Dengan kesuksesan Anya, masa tuanya akan terjamin dalam kemewahan dan kehormatan. Ia sama sekali tidak merasa bersalah. Baginya, itu adalah logika kehidupan yang sederhana. Siapa yang memberi lebih banyak, dia yang berhak menerima lebih banyak. Anya sendiri turun dari kamarnya sekitar pukul 9, masih mengenakan piyama sutranya. Ia disambut dengan sarapan istimewa yang disiapkan khusus untuknya. Anak ibu yang paling hebat, sapa Ibu Siti sambil mengusapkan tangannya di rambut Anya. Anya tersenyum, menikmati setiap detik pemujaan itu. Sejujurnya, ada sedikit rasa tidak nyaman di hatinya saat mengingat ekspresi terluka di wajah kakaknya, Irfan, dan Mbak Kanaya kemarin. Tapi perasaan itu dengan cepat ia tepis. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini adalah buah dari kerja kerasnya. Ia lembur setiap hari, mengorbankan waktu bermainnya untuk meniti karir. Sementara kakaknya, menurutnya, terlalu cepat puas dengan hidup yang pas-pasan. Jadi, wajar jika hasilnya berbeda. Nanti siang teman-teman kantor mau lihat mobil baru Anya, Bu. Mungkin kami mau keliling kompleks sebentar, katanya di sela-sela sarapannya. Oh, boleh sekali. Harus itu. Biar semua orang tahu, sahut Ibu Siti dengan antusias. Keangkuhan keluarga itu seolah tidak ada batasnya. Merasa syukuran kecil kemarin tidak cukup untuk memamerkan status baru mereka, Ibu Siti memutuskan untuk menggelar acara yang lebih besar di akhir pekan. Sebuah pengajian dan syukuran akbar. Ia mulai sibuk membuat daftar tamu, memesan catering paling mahal di kota, bahkan berencana menyewa tenda dan kursi agar semua tetangga di kompleks bisa ikut menyaksikan kemakmuran keluarganya. Bapak Budi setuju-setuju saja, sementara Anya sibuk memilih baju baru yang akan ia kenakan di acara itu. Mereka benar-benar terbuai dalam gelembung kebahagiaan dan kesombongan mereka, sama sekali tidak menyadari bahwa di luar sana, sebuah badai besar sedang bersiap untuk menerjang. Mereka terlalu sibuk memandang ke atas, hingga lupa untuk melihat tanah rapuh yang mereka pijak.
Beberapa hari kemudian, tepatnya di hari Jumat siang, persiapan untuk pesta akhir pekan sedang berjalan lancar. Ibu Siti sedang sibuk ditelepon dengan pihak catering, tawar-menawar menu dengan gaya angkuhnya. Bapak Budi baru saja pulang dari klub pensiunannya, dan Anya sedang mencoba gaun barunya di kamar. Suasana rumah terasa ringan dan penuh antisipasi. Tiba-tiba, bel pintu berbunyi. Asisten rumah tangga membukakan pintu dan kembali dengan sebuah surat di tangannya. "Ada surat buat Bapak," katanya sambil menyerahkan sebuah amplop putih bersih dan tebal kepada Bapak Budi. Amplop itu terlihat sangat resmi. Di sudut kiri atas, tertera logo sebuah firma hukum yang sangat terkenal dan disegani di kota itu. Bapak Budi mengerutkan keningnya. Ia tidak punya urusan dengan pengacara. Mungkin salah kirim, gumamnya, tapi nama dan alamat yang tertera sangat jelas, ditujukan kepadanya. Dengan santai, ia merobek amplop itu. Ia masih mengira itu mungkin hanya penawaran jasa atau semacamnya. Ia mengeluarkan beberapa lembar kertas dari dalamnya dan mulai membaca. Kalimat pertama langsung membuatnya berhenti bernapas. Perihal, pemberitahuan kepemilikan sah dan somasi pertama. Ia terus membaca, matanya bergerak cepat dari satu baris ke baris berikutnya. Wajahnya yang semula santai perlahan-lahan menegang. Senyum tipis di bibirnya memudar, digantikan oleh ekspresi kebingungan, lalu berubah menjadi ketidakpercayaan. Ibu Siti yang baru selesai menelepon, melihat perubahan drastis pada raut wajah suaminya. "Ada apa, Pak? Surat dari siapa?" tanyanya sambil mendekat. Bapak Budi tidak menjawab. Ia hanya terus membaca, tangannya yang memegang kertas mulai bergetar hebat. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Koran yang tadi ia baca jatuh dari pangkuannya ke lantai, tanpa ia sadari. Ia membaca nama pemilik sah tanah itu, nama yang tertera di salinan sertifikat yang dilampirkan. Kanaya. Nama menantunya yang miskin. Dunianya yang sempurna tiba-tiba retak. Tawa dan kebahagiaan yang beberapa detik lalu memenuhi ruangan itu menguap seketika, digantikan oleh keheningan yang mencekam dan menakutkan. Keheningan yang jatuh setelah Bapak Budi membaca surat itu terasa lebih berat daripada keheningan di pemakaman. Udara di ruang keluarga yang megah itu seakan membeku. Warna perlahan terkuras dari wajah Bapak Budi, meninggalkannya pucat pasi seperti kertas yang dipegangnya. Tangannya yang biasanya kokoh dan berwibawa, kini gemetar hebat. Ibu Siti, yang nalurinya merasakan ada sesuatu yang sangat salah, merebut kertas itu dari tangan suaminya. Matanya yang sipit menyapu baris demi baris kalimat hukum yang kaku dan dingin. Semakin ia membaca, semakin lebar matanya terbelalak. Bibirnya yang tadi sibuk menyombongkan diri, kini terkatup rapat, lalu mulai bergetar. Tidak mungkin, desisnya, suaranya serak seolah tercekik. Ini pasti penipuan. Akal-akalan si miskin itu. Dia mau menipu kita. Teriakan Ibu Siti yang melengking memecahkan kebekuan. Ia melemparkan kertas-kertas itu ke lantai seolah benda itu adalah bara api. Kurang ajar. Perempuan tidak tahu diuntung. Sudah bagus kita izinkan anak kita menikahinya. Sekarang dia mau merebut rumah kita? Amuknya, berjalan mondar-mandir seperti singa betina yang terluka. Anya, yang mendengar keributan dari kamarnya, turun dengan tergesa-gesa. Ia melihat ayahnya yang terduduk lemas di sofa dengan tatapan kosong dan ibunya yang histeris. "Ada apa, Bu? Pak?" tanyanya panik. Ibu Siti menunjuk tumpukan kertas di lantai dengan jari gemetar. "Lihat itu. Lihat perbuatan kakakmu dan istrinya. Mereka mengirim surat pengacara, bilang kalau rumah ini milik mereka. Mereka mau mengusir kita dari rumah kita sendiri." Anya memungut kertas-kertas itu. Sebagai seorang profesional muda yang lebih melek hukum daripada orang tuanya, ia membacanya dengan lebih saksama. Keningnya berkerut dalam. Ia melihat kop surat dari firma hukum ternama itu. Ini bukan lelucon. Tapi logikanya menolak untuk percaya. Ini pasti ada kesalahan. "Bu, mana mungkin? Kita sudah tinggal di sini puluhan tahun. Kakek yang membangun rumah ini," kata Anya, mencoba menenangkan ibunya sekaligus dirinya sendiri. "Pasti Irfan dan istrinya itu memakai dukun atau guna-guna. Pasti mereka memalsukan dokumen," seru Ibu Siti lagi, logikanya sudah ditelan oleh emosi dan kebencian. Bapak Budi akhirnya bersuara, nadanya berat dan penuh amarah yang tertahan. "Ini bukan guna-guna. Ini penghinaan." Ia bangkit berdiri, tubuhnya yang biasanya tegap kini terlihat sedikit membungkuk karena beban keterkejutan. Wibawanya sebagai kepala keluarga tercoreng di depan mata istri dan putrinya. Rasa malu dan murka bergejolak di dalam dadanya. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa menantu perempuan yang selalu ia pandang sebelah mata, kini berani menantangnya secara terbuka.
Ini bukan lagi soal tanah. Ini soal kekuasaan dan harga diri. Ia meraih ponselnya dari saku. Biar ayah yang bicara dengan anak durhaka itu. Geramnya. Jari-jarinya menekan layar dengan kasar, mencari nama kontak Irfan. Di kontrakan kami, ponsel Irfan yang tergeletak di meja bergetar hebat. Nama, ayah, tertera di layar. Kami saling berpandangan. Inilah saatnya. Irfan menarik napas panjang, menguatkan hatinya, lalu mengangkat panggilan itu dan menyalakan pengeras suara. Belum sempat Irfan mengucapkan salam, semburan amarah langsung meledak dari seberang. Irfan, apa maksudmu semua ini? Teriak Bapak Budi, suaranya bergema bahkan melalui pengeras suara ponsel yang kecil. Kamu pikir ayah ini bodoh? Kamu kirim surat pengacara sampah itu untuk mengancam orang tuamu sendiri. Hah? Dasar anak tidak tahu diri. Dididik seperti apa kamu oleh istri miskinmu itu? Saya bisa melihat rahang Irfan mengeras, buku-buku jarinya memutih saat ia mengepalkan tangan. Tapi matanya menatap saya, dan di sana saya melihat sebuah janji untuk tetap tenang. Ia menarik napas sekali lagi sebelum menjawab. Ayah, tenang dulu, ucap Irfan, suaranya luar biasa tenang dan datar. Ketenangan itu justru terdengar seperti minyak yang disiramkan ke api. Tenang katamu? Kamu suruh ayah tenang setelah kamu mencoba merampok rumah kami. Di mana otakmu, Van? Balas Bapak Budi, napasnya tersengal-sengal karena amarah. Kami tidak mencoba merampok apapun. Ayah, lanjut Irfan, nadanya masih sama. Dan itu bukan ancaman. Ia berhenti sejenak, memberikan jeda yang terasa begitu panjang dan berat. Itu adalah kebenaran. Hening. Di seberang sana, kami hanya bisa mendengar suara napas Bapak Budi yang memburu. Kata-kata Irfan yang sederhana dan lugas itu, menghantamnya lebih keras daripada teriakan manapun. Karena di dalam hatinya, meski ia menyangkalnya sekuat tenaga, ia tahu bahwa firma hukum sebesar itu tidak akan bergerak tanpa dasar yang kuat. Ada keraguan yang mulai merayap, menanamkan benih ketakutan yang dingin di dalam dirinya. Kebenaran katamu, desisnya. Sejak kapan istrimu itu punya hak atas tanah ini? Jangan mengarang cerita. Sejak awal, jawab Irfan tegas. Tanah itu milik almarhum ayah Kanaya. Dan sekarang, secara hukum, tanah itu adalah milik Kanaya. Ayah dan ibu hanya menumpang di sana selama ini. Setiap kata yang diucapkan Irfan adalah sebuah palu godam yang menghancurkan benteng kesombongan yang telah dibangun Bapak Budi selama puluhan tahun. Kebenaran itu terlalu pahit untuk ditelan. Tidak ada lagi yang bisa ia katakan. Berdebat dengan fakta adalah hal yang sia-sia. Dengan sebuah geraman frustrasi yang tertahan, ia membanting teleponnya. Panggilan itu terputus. Di rumah besar itu, Bapak Budi melempar ponselnya ke sofa dengan kasar. Wajahnya merah padam. Dia membenarkannya, katanya kepada Ibu Siti dan Anya. Dia berpihak pada istrinya. Keputusasaan kini mulai bercampur dengan amarah di wajah Ibu Siti. Anya pun tampak pucat, pikirannya berpacu cepat. Namun, kesombongan yang sudah mendarah daging tidak mudah untuk dihilangkan. Mereka memilih jalan yang paling mudah, penyangkalan total. Sudah ayah bilang, ini pasti penipuan besar, kata Anya, mencoba terdengar yakin. Mereka pasti menyuap orang di kantor pertanahan. Kita tidak boleh takut. Kita lawan saja. Bapak Budi, yang harga dirinya terluka parah, mengangguk setuju. Ia membutuhkan sesuatu untuk dipegang, dan gagasan perlawanan terdengar lebih baik daripada menerima kekalahan yang memalukan. Ia berjalan ke tempat kertas somasi itu berserakan, memungutnya, lalu dengan gerakan dramatis, merobek-robek kertas itu menjadi serpihan kecil. Anggap saja surat ini tidak pernah ada, katanya dengan suara menggelegar. Kita lanjutkan persiapan syukuran. Tunjukkan pada semua orang bahwa kita tidak terpengaruh oleh ancaman murahan ini. Ibu Siti dan Anya mengangguk, mencoba meyakinkan diri mereka sendiri bahwa dengan mengabaikan masalah itu akan hilang dengan sendirinya. Mereka tidak tahu, mereka baru saja meniup peluit dimulainya sebuah perang yang tidak mungkin mereka menangkan. 1 minggu berlalu dalam ketegangan yang aneh. Di rumah Jalan Anggrek, keluarga mertua saya berusaha keras untuk hidup seolah tidak terjadi apa-apa. Mereka melanjutkan persiapan pesta syukuran akhir pekan dengan semangat yang dipaksakan. Ibu Siti semakin sering memamerkan mobil baru Anya kepada tetangga, seolah ingin membuktikan bahwa posisi mereka tidak tergoyahkan. Bapak Budi lebih banyak diam, namun sorot matanya yang keras menyeratkan badai yang ia simpan di dalam hati. Anya menyibukkan diri dengan pekerjaan, pulang larut setiap malam, menghindari percakapan apapun yang mengarah pada surat misterius itu. Mereka membangun dinding penyangkalan yang tinggi dan tebal di sekitar mereka,
berharap kebenaran tidak akan bisa menembusnya. Namun, kebenaran, seperti air, selalu menemukan cara untuk merembes masuk. Pagi itu, seminggu setelah somasi pertama dirobek menjadi serpihan, sebuah mobil sedan berhenti tepat di depan gerbang rumah mereka. Seorang pria berpenampilan resmi, mengenakan seragam safari berwarna biru tua, turun dari mobil. Ia membawa sebuah map besar dan berjalan dengan langkah tegap menuju pintu utama. Pria itu bukan kurir biasa. Ia adalah seorang jurusita dari pengadilan. Kehadirannya yang begitu formal dan mengintimidasi langsung menarik perhatian. Asisten rumah tangga yang membukakan pintu tergagap saat pria itu memperkenalkan diri dan meminta untuk bertemu langsung dengan Bapak Budi selaku kepala rumah tangga. Bapak Budi, yang sedang minum kopi di teras, merasakan firasat buruk yang menusuk perutnya. Ia menemui pria itu dengan wajah kaku. "Selamat pagi, Bapak Budi," sapa jurusita itu dengan nada datar tanpa emosi. "Saya di sini untuk menyampaikan surat somasi kedua dari firma hukum Wibisono Rekan atas nama klien kami, Ibu Kanaya. Kali ini, tidak ada amplop yang bisa dirobek." Pria itu membuka mapnya dan menyerahkan setumpuk dokumen yang sudah dijilid rapi. Ia meminta Bapak Budi untuk menandatangani surat tanda terima. Dengan tangan yang terasa lebih berat dari biasanya, Bapak Budi menandatanganinya. Pintu ditutup, dan ia kembali ke teras dengan dokumen di tangannya. Dokumen kali ini jauh lebih tebal. Di halaman pertama, tertulis dengan huruf tebal, somasi kedua dan terakhir. Namun, bukan itu yang membuatnya lemas. Yang membuatnya seolah tersambar petir di siang bolong, adalah lampiran yang ada di belakangnya. Di sana, terlampir salinan sertifikat hak milik, SHM, atas nama ayah Kanaya yang sudah disahkan oleh notaris, lengkap dengan peta lokasi dan nomor registrasi yang bisa diperiksa keabsahannya dimanapun. Dan di belakangnya, terlampir juga salinan akta hibah yang juga sudah dilegalisir, yang dengan jelas memindahkan kepemilikan itu kepada Kanaya. Bukti itu terpampang nyata, dingin, legal, dan tidak terbantahkan. Tidak ada lagi ruang untuk berdebat tentang penipuan atau guna-guna. Dinding penyangkalan yang mereka bangun selama seminggu runtuh berkeping-keping dalam sekejap. Bapak Budi terduduk di kursinya, napasnya sesak. Kekuatan seolah tersedot habis dari tubuhnya. Ibu Siti yang menghampirinya dan melihat dokumen itu langsung menjerit histeris. Kali ini bukan jeritan amarah, melainkan jeritan kepanikan murni. Ini asli, isaknya sambil menatap suaminya. Bapak Budi hanya bisa mengangguk pelan, wajahnya kelabu. Harapan terakhir mereka kini tertumpu pada putri emas mereka. "Anya, cepat telepon Anya," teriak Ibu Siti panik. Di kantornya, Anya sedang berada di tengah rapat penting ketika ponselnya bergetar tanpa henti karena panggilan dari ibunya. Merasa terganggu, ia menolaknya beberapa kali. Tapi ibunya terus menelepon. Merasa ada yang tidak beres, ia pun izin keluar dari ruang rapat. "Ada apa sih, Bu?" "Anya lagi meeting," semprotnya kesal. "Pulang sekarang," jerit ibunya dari seberang, diselingi isak tangis. "Ada surat lagi. Ada buktinya. Kita benar-benar bisa diusir. Nya, cepat pulang." Kepanikan dalam suara ibunya begitu nyata, hingga membuat bulu kuduk Anya berdiri. Ia segera meminta maaf kepada atasannya dan bergegas pulang, melupakan semua pekerjaannya. Setibanya di rumah, ia melihat pemandangan yang belum pernah ia saksikan seumur hidupnya. Ayahnya, pilar keluarga yang selalu terlihat kuat dan tak tergoyahkan, duduk merosot di sofa dengan tatapan kosong. Ibunya menangis terseduh-seduh di sampingnya. Anya segera memeriksa dokumen itu. Sebagai orang yang lebih berpendidikan, ia langsung tahu bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Dokumen-dokumen itu sempurna. Tapi egonya sebagai anak emas, sebagai penyelamat keluarga, menolak untuk menyerah. "Tenang, Bu, Pak. Biar Anya yang urus. Anya punya kenalan pengacara hebat," katanya, mencoba menyuntikkan harapan palsu. Ia segera menghubungi pengacara perusahaannya, seorang praktisi hukum senior yang sangat ia hormati. Ia mengirimkan foto dokumen-dokumen itu melalui email dan menceritakan situasinya. Ia menunggu dengan cemas, berharap sang pengacara bisa menemukan satu celah kecil untuk mereka bisa melawan. 15 menit kemudian, pengacaranya menelepon balik. "Selamat siang, Bu Anya," sapa pengacara itu dengan nada profesional. "Saya sudah memeriksa dokumen yang Ibu kirimkan. Saran saya hanya satu." Anya menahan napas. "Apa itu, Pak?" tanyanya penuh harap. "Segera hubungi pihak penggugat dan ajak berunding," jawab sang pengacara dengan tegas. "Dokumen ini absolut, Bu Anya. Sertifikat hak milik adalah bukti kepemilikan terkuat. Akta hibahnya juga dibuat secara sah oleh notaris. Secara hukum,
posisi keluarga ibu sama sekali tidak ada. Jika ibu membawa ini ke pengadilan, ibu 100% akan kalah, dan hanya akan menambah biaya perkara yang sangat besar. Sebaiknya selesaikan ini secara kekeluargaan sebelum mereka menempuh jalur eksekusi lahan. Dunia Anya runtuh. Kata-kata, 100% akan kalah, bergema di telinganya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menghadapi sebuah masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh uang, status, atau koneksinya. Ia, sang anak emas, ternyata tidak berdaya. Ia mengucapkan terima kasih dengan suara lemah dan menutup telepon. Ia menatap kedua orang tuanya yang memandangnya penuh harap. Ia menggeleng pelan. Pengacaranya bilang, "Kita tidak punya harapan." Isak tangis Ibu Siti pecah semakin keras. Bapak Budi hanya bisa memejamkan matanya, menerima kekalahan telak. Tiba-tiba, mobil baru yang terparkir di garasi terasa seperti sebuah ejekan. Hadiah yang seharusnya menjadi simbol kesuksesannya, kini terasa seperti beban hutang yang mencekik leher di saat keluarganya terancam kehilangan tempat tinggal. Kepanikan yang dingin dan mencekam akhirnya melanda dirinya sepenuhnya. Hanya ada satu jalan keluar. Satu orang yang bisa menghentikan ini semua. Dengan tangan gemetar, ia mengambil ponselnya. Ia menelan ludah, menekan harga dirinya dalam-dalam, lalu mencari nama kontak yang tidak pernah ia bayangkan akan ia hubungi dalam posisi seperti ini, Mbak Kanaya. Panggilan itu tersambung. "Halo?" Terdengar suara tenang Kanaya dari seberang. Anya menarik napas, mencoba mengatur suaranya agar tidak terdengar gemetar. "Mbak Kanaya, ini Anya," ucapnya lirih. Suaranya tidak lagi angkuh, melainkan pecah dan memelas. "Tolonglah, Mbak, jangan usir ayah dan ibu. Mbak mau minta apa? Uang? Aku kasih." Suara memelas Anya di seberang telepon adalah musik yang tidak pernah saya duga akan saya dengar. Suara yang biasanya penuh dengan nada superioritas dan kepercayaan diri, kini terdengar pecah dan putus asa. Tawaran uang yang ia ajukan terasa begitu hampa dan menyedihkan. Selama ini, mereka pikir semua hal di dunia ini bisa diukur dan dibeli dengan uang. Ironisnya, kini mereka mencoba membeli kembali harga diri mereka dari orang yang tidak pernah mereka hargai. Saya membiarkan keheningan menggantung sejenak, membiarkan Anya merasakan betapa tidak berdayanya ia saat ini. Irfan, yang duduk di samping saya, menatap saya dengan tatapan yang menyerahkan semua keputusan di tangan saya. Ia telah melepaskan beban baktinya yang buta, dan kini sepenuhnya berdiri di sisi kebenaran, di sisi saya. "Bukan uang yang kami mau, Anya," jawab saya akhirnya, suara saya tenang dan dingin, kontras dengan kepanikannya. "Datanglah ke kantor Pak Surya besok pagi jam 10. Ajak ayah dan ibumu. Kita bicara di sana." Tanpa menunggu jawabannya, saya menutup telepon. Keesokan harinya, ruang rapat di firma hukum Wibisono Rekan terasa begitu formal dan mengintimidasi. Dinding kayu yang gelap, meja mahoni panjang yang mengkilap, dan kursi-kursi kulit yang tinggi menciptakan atmosfer yang sangat berbeda dari ruang tamu rumah mereka yang nyaman. Saya dan Irfan sudah duduk di sana lebih dulu, di samping Pak Surya yang duduk dengan tenang di kepala meja. Kami sengaja datang lebih awal. Ini adalah panggung kami, dan kami yang akan mengatur alur permainannya. Tepat pukul 10, pintu terbuka. Bapak Budi, Ibu Siti, dan Anya masuk dengan langkah gontai. Pemandangan mereka sungguh menyedihkan. Bapak Budi, pria yang kemarin lusa masih dengan angkuh merobek surat kami, kini berjalan dengan bahu merosot, matanya menghindari tatapan kami. Ibu Siti, yang biasanya berdandan menor dengan perhiasan mencolok, kini hanya mengenakan gamis sederhana, wajahnya sembab dan pucat tanpa riasan, matanya terus menunduk menatap lantai. Dan Anya, sang anak emas, terlihat paling hancur. Wajahnya kuyu, lingkaran hitam di bawah matanya menunjukkan ia tidak tidur semalaman. Gaun mahal yang ia kenakan terlihat salah tempat di tengah suasana yang suram ini. Mereka duduk di seberang meja, menjaga jarak sejauh mungkin dari kami. Keheningan yang canggung menyelimuti ruangan. Pak Surya berdehem, memecah kesunyian. "Baik, terima kasih sudah datang," mulainya dengan nada profesional. "Seperti yang sudah tertera dalam surat yang kami kirimkan, kami berkumpul hari ini untuk mendiskusikan status kepemilikan properti di Jalan Anggrek nomor 12. Klien kami, Ibu Kanaya, sebagai pemilik sah, ingin menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan." Kata, pemilik sah, dan klien kami, diucapkan dengan penekanan yang jelas, menegaskan posisi kami yang berada di atas angin. Ibu Siti mulai terisak pelan. Bapak Budi menatapnya dengan tajam, menyuruhnya diam, namun ia sendiri tidak berani mengangkat wajahnya untuk menatap kami. Anya yang pertama kali memberanikan diri untuk bicara. "Mbak Kanaya,
Mas Irfan, mulainya dengan suara serak. Kami minta maaf. Kami benar-benar tidak tahu. Kami mengaku salah. Tolong jangan ambil rumah itu. Itu satu-satunya tempat tinggal kami. Ia lalu melirik ayahnya. Bapak Budi sepertinya mendapat isyarat. Dengan enggan, ia mengangkat kepalanya. Matanya merah, dipenuhi campuran antara malu, marah, dan keputusasaan. Kanaya, katanya, menyebut nama saya tanpa embel-embel menantu untuk pertama kalinya dengan nada yang aneh. Lupakan semua perkataan saya tempo hari. Saya hilaf. Kalau ini masalah warisan, baiklah, kita bagi saja. Rumah itu kita bagi 2. Tidak, kamu ambil saja bagian yang lebih besar. Asalkan kami masih bisa tinggal di sana. Tawaran itu, yang keluar dari mulut pria yang dengan tegas menyatakan kami tidak akan dapat apa-apa, adalah puncak dari ironi. Ia masih berpikir ini semua tentang harta. Ia menawarkan sesuatu yang bahkan bukan miliknya untuk dibagi. Saya hanya tersenyum tipis. Irfan tetap diam, wajahnya datar tanpa ekspresi, membiarkan saya mengambil alih sepenuhnya. Ibu Siti, melihat kami tidak merespons, tiba-tiba bangkit dari kursinya, berjalan memutari meja dan bersimpuh di samping saya. Sebuah tindakan dramatis yang membuat kami semua terkejut. Kanaya, ibu mohon, nak, isaknya sambil mencoba meraih tangan saya. Maafkan semua perkataan ibu. Maafkan ibu yang sudah menghinamu. Ibu memang salah. Tapi tolong, kasihani kami. Kami sudah tua, mau tinggal di mana lagi kalau kamu usir? Air matanya membasahi lantai marmer yang dingin. Pemandangan seorang ibu mertua yang begitu sombong kini bersujud di kaki menantunya yang ia sebut, si miskin, adalah sebuah karma yang begitu telak. Saya tidak merasa kasihan, tetapi juga tidak merasa puas. Yang saya rasakan hanyalah kehampaan. Ternyata serendah ini mereka saat kekuasaan mereka dicabut. Saya menarik tangan saya dengan lembut dari jangkauannya. Duduklah, Bu, kata saya dengan tenang. Ibu Siti kembali ke kursinya dengan lunglai, dibantu oleh Anya. Semua mata kini tertuju pada saya, menunggu vonis akhir. Saya menarik napas panjang, mengumpulkan semua kekuatan yang telah saya bangun selama beberapa hari terakhir. Selama saya menikah dengan Mas Irfan, saya memulai, suara saya terdengar jelas dan mantap di ruangan yang senyap itu, tidak pernah sekalipun saya mengharapkan harta dari kalian. Tidak pernah terlintas di benak saya untuk meminta warisan atau menuntut bagian apapun. Saya menatap lurus ke mata Bapak Budi. Yang saya dan Mas Irfan inginkan bukanlah uang, bukan rumah, bukan tanah. Kami hanya ingin dihargai. Dihargai sebagai anak, dihargai sebagai menantu, dihargai sebagai keluarga. Setiap kali ibu menyebut saya, si miskin, apakah ibu pernah berpikir bagaimana perasaan saya? Setiap kali ayah membanding-bandingkan Mas Irfan dengan Anya, apakah ayah pernah berpikir bagaimana hancurnya hati anak laki-laki ayah sendiri? Kalian merayakan kemewahan di atas tanah milik saya, sambil menghina saya dan suami saya di depan semua orang. Kalian pikir, luka seperti itu bisa dibayar dengan uang atau permintaan maaf yang terpaksa? Suara saya sedikit bergetar karena emosi, namun saya berhasil mengendalikannya. Mereka semua menunduk, tidak ada yang berani membantah. Mereka tahu semua yang saya katakan adalah kebenaran. Saya tidak akan mengusir kalian, lanjut saya. Ruangan itu terasa sedikit lebih ringan. Mereka mengangkat kepala mereka dengan secercah harapan di mata mereka. Kalian boleh tetap tinggal di rumah itu. Ibu Siti hampir saja menangis lega. Tapi saya belum selesai. Saya memberikan jeda, menatap mereka satu persatu, memastikan mereka memahami keseriusan dari kalimat saya berikutnya. Tapi, ada satu syarat. Harapan di wajah mereka kembali meredup, digantikan oleh ketegangan. Mereka menunggu. Saya menatap lurus ke arah Ibu Siti, wanita yang telah memberikan saya luka paling dalam. Syaratnya, kata saya dengan penekanan di setiap kata, ibu dan bapak harus menandatangani sebuah kontrak sewa resmi di hadapan notaris. Kalian akan menyewa tanah itu dari saya. Wajah mereka langsung pucat pasi. Status mereka akan berubah dari pemilik menjadi penyewa. Sebuah degradasi status sosial yang paling memalukan. Harganya tidak mahal, lanjut saya, mengabaikan ekspresi terkejut mereka. Hanya 1 juta rupiah sebulan. Saya tidak butuh uang itu. Uang itu akan langsung saya transfer ke panti asuhan setiap bulannya atas nama kalian. Saya berhenti sejenak, membiarkan mereka mencerna setiap detail dari rencana saya. Anggap saja biaya sewa itu sebagai pelajaran abadi untuk kalian. Pelajaran bahwa tidak ada di dunia ini yang gratis. Pelajaran bahwa semua yang kalian nikmati saat ini hanyalah titipan. Dan yang terpenting,
Pelajaran untuk selalu menghargai orang lain, tidak peduli sekaya atau semiskin apapun mereka kelihatannya. Tidak ada negosiasi. Tidak ada ruang untuk tawar-menawar. Penawaran saya adalah sebuah keputusan final yang dingin dan mutlak. Di hadapan notaris yang dipanggil oleh Pak Surya, dengan tangan yang lebih berat dari batu, Bapak Budi dan Ibu Siti menandatangani kontrak sewa itu. Goresan pulpen di atas kertas meterai itu bukan hanya sebuah tanda tangan, melainkan sebuah simbol penyerahan total. Simbol hancurnya keangkuhan mereka. Mereka kini secara resmi adalah penyewa di rumah yang selama puluhan tahun mereka sebut sebagai milik mereka. Harga diri yang mereka bangun dengan susah payah, yang mereka pertahankan dengan menyakiti orang lain, kini lebur menjadi debu. Perjalanan pulang mereka dari kantor pengacara adalah perjalanan paling sunyi yang pernah mereka alami. Tidak ada yang bicara. Mobil mewah Anya yang biasanya terasa membanggakan, kini terasa seperti sangkar berjalan yang sempit dan menyesakan. Kehidupan di Jalan Anggrek berubah drastis. Dari luar, mungkin tidak ada yang berbeda. Rumah besar itu masih berdiri megah. Tapi di dalamnya, atmosfernya telah mati. Tawa dan senda gurau menghilang, digantikan oleh keheningan yang canggung. Setiap awal bulan, dengan perasaan terhina, Bapak Budi harus mentransfer uang sewa kepada saya. Saya, seperti janji saya, langsung meneruskan bukti transfer itu ke grup WhatsApp keluarga dengan pesan singkat, "Uang sewa bulan ini sudah diterima dan disalurkan ke panti asuhan Kasih Bunda. Terima kasih." Pesan itu adalah pengingat bulanan yang menusuk. Sebuah tamparan tanpa suara yang terus-menerus mengingatkan mereka akan posisi mereka yang sebenarnya. Pesta syukuran akbar yang mereka rencanakan tentu saja dibatalkan dengan alasan yang dibuat-buat. Mereka terlalu malu untuk bertemu siapapun. Konsekuensi yang paling nyata menimpa Anya. Dengan harga diri orang tuanya yang hancur, semangat kerja mereka pun padam. Bapak Budi lebih banyak mengurung diri di kamar, dan Ibu Siti tidak lagi bersemangat mengikuti kegiatan sosialnya. Beban finansial keluarga, termasuk biaya hidup yang tinggi dan uang sewa bulanan, kini sepenuhnya jatuh ke pundak Anya. Gaji kantornya yang besar ternyata tidak cukup untuk menutupi semuanya. Dengan berat hati, ia harus membuat keputusan yang paling menyakitkan bagi egonya. Mobil putih mutiara, trofi kemenangannya, simbol baktinya, harus ia jual. Ia memasang iklan dengan perasaan malu yang luar biasa. Beberapa minggu kemudian, mobil itu laku dengan harga di bawah pasar karena ia butuh uang cepat. Hari saat mobil itu diambil oleh pemilik barunya, Ibu Siti menangis di dalam rumah seolah kehilangan seorang anak. Karma datang bukan dalam bentuk penderitaan fisik, melainkan dalam bentuk pencabutan simbol-simbol kebanggaan mereka, satu persatu. Sementara itu, di sisi lain kota, fajar baru menyingsing bagi saya dan Irfan. Kami tidak pernah sekalipun berpikir untuk pindah ke rumah besar itu. Rumah itu sudah terlalu penuh dengan kenangan buruk. Sesuai arahan Pak Surya, kami mulai mengelola aset-aset lain peninggalan ayah. Kami menjual beberapa portofolio saham dan menggunakan uangnya sebagai modal. Kami merenovasi rumah toko yang letaknya strategis dan membuka sebuah restoran keluarga dengan resep-resep warisan dari almarhumah ibu saya. Irfan, yang ternyata memiliki bakat terpendam di bidang manajemen, mengundurkan diri dari pekerjaan lamanya dan fokus 100% mengelola bisnis kami. Saya menangani bagian dapur dan keuangan. Kami bekerja keras dari pagi hingga malam, bukan karena terpaksa, tapi karena kami menikmati setiap prosesnya. Kami membangun sesuatu yang benar-benar milik kami. Rumah kos 3 lantai kami rapikan dan promosikan secara online, dan dalam beberapa bulan sudah terisi penuh, memberikan kami penghasilan pasif yang stabil. Kami belajar tentang investasi dari Pak Surya, menempatkan dana kami di instrumen yang aman dan menguntungkan. Perlahan tapi pasti, kerajaan bisnis kecil kami mulai terbentuk. Setahun kemudian, restoran kami sudah membuka cabang kedua. Dari keuntungan bisnis dan aset kami membeli sebidang tanah di sebuah kompleks perumahan yang asri dan tenang. Kami membangun rumah kami sendiri dari nol. Rumah itu tidak semegah istana di Jalan Anggrek, tapi setiap sudutnya dipenuhi dengan cinta, tawa, dan hasil kerja keras kami. Rumah itu terasa hangat dan hidup. Cerita ini ditutup pada suatu pagi yang cerah. Saya dan Irfan berdiri di teras belakang rumah baru kami, sambil memegang cangkir teh hangat. Dari sini, kami bisa melihat taman kecil yang kami tanami sendiri. Udara pagi terasa segar, dan kicau burung terdengar merdu. Kami telah melalui badai yang luar biasa, namun kami berhasil melewatinya dan keluar menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Kami tidak hanya menjadi kaya secara materi, tetapi juga kaya dalam pengalaman, cinta, dan kedamaian hati. Kami telah memenangkan segalanya, bukan dengan merebut atau membalas dendam, tetapi dengan membangun kebahagiaan kami sendiri. Irfan merangkul pundak saya dan menatap saya dengan penuh cinta.
Lihat, sayang, bisiknya. Istana yang kita bangun sendiri. Saya tersenyum dan menyandarkan kepala saya di bahunya. Kami telah membuktikan kepada dunia, dan yang terpenting kepada diri kami sendiri, bahwa nilai sejati seorang manusia tidak terletak pada warisan yang ia terima, tetapi pada apa yang ia bangun dengan tangan, hati, dan harga dirinya. Dan itu adalah akhir yang paling memuaskan dari segalanya.